Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi kan untuk pertanyaan-pertanyaan kebanyakan untuk orang yang sudah menikah, jadi untuk kayak berkecimpung di dunia itu sebaiknya mungkin berkecimpung tapi tidak bercampur dengan ikhwan seperti itu. Tapi mungkin Ustazah mungkin ada tips-tipsnya untuk kita yang masih pelajar atau mahasiswi, bagaimana jika kita ikut organisasi tapi itu masih bercampur dengan ikhwan dan kita posisinya mungkin sebagai penggerak utama atau koordinator utama. Mungkin sudah ada tips-tipsnya dari antum. Baik. Wa iyyaki fajzakillahu khaira. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Dunia mahasiswi ya, dunia kampus biasanya tidak terlepas dari namanya berorganisasi. Dan organisasi itu tidak dilarang di dalam Islam. Hanya ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Ya, di antaranya misalnya kalau kita sebagai seorang mahasiswi, sebagai seorang muslimah, ketika akan berorganisasi, batasan yang perlu kita perhatikan adalah tidak adanya percampur bauran antara kaum laki-laki yang bukan mahram kita, sekalipun ia adalah laki-laki yang salih. Kalau bukan mahram kita, maka kita berhati-hati. Setan itu ada di mana-mana dan ada banyak kisah ya dari kisah kehidupan teman-teman yang akhirnya misalnya cilok ya, cinta lokasi, berawal dari mengurusi sebuah masjid DKM ya, akhirnya malah jadi istilahnya kenalan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang paling menakutkan, yang paling mengerikan ya, karena yang namanya setan itu subhanallah pandainya luar biasa, lihainya luar biasa dalam menggoda anak Bani Adam, dan kita tidak boleh tertipu begitu saja dengan syaitan, karena biasanya syaitan tuh dimulai dari misalnya ikhwan menegur kita, chat kita gitu, ukhti apakah besok berpuasa, besok hari Senin, besok hari Kamis, ukhti hari ini saya ingatkan diri saya dan ukhti untuk sholat tahajud misalnya. Awalnya dari situ, awalnya dari rasa curhat-curhatan yang akhirnya berujung kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih ingin curhat tapi ternyata masuk ke dalam pacaran. Nah, untuk tidak terjebak ke dalam pintu-pintu syaitan, maka alangkah baiknya kita sebagai seorang wanita muslimah, teman-teman, lebih memilah dan memilih lagi. Ya, kira-kira manfaat dan mudorotnya itu apa? Ya, kalau kita ikut berorganisasi, jadi ditulis, dirunut tipsnya itu, kira-kira manfaatnya apa ya? Kira-kira mudorotnya apa ya? Mudorot itu yang membahayakan apa bagi diri saya? Nanti setelah ditimbang, teman-teman, kalaulah misalnya ternyata setelah teman-teman tulis itu mudorotnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya, maka tinggalkan ini. Tapi kalau ternyata misalnya manfaatnya lebih banyak, maka ambil. Dan pastinya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak melanggar rambu-rambu syariat. Karena barang siapa yang melanggar rambu-rambu syariat, akan terjadi banyak sekali ketidakteraturan, akan terjadi banyak kekacauan. Ya, jadi tetap teman-teman, kita perhatikan rambu-rambu syariat, kita perhatikan batasan-batasannya, timbang-timbang lagi mana manfaat dan mana mudarat, dan ambil yang terbaik untuk diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.